Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji atfan tayajiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda wal ulum, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Janabal kurama'i wal fudala, para alim, para ulama, para asatid dan juga ustadzah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jajaran pengurus Yayasan Masjid Al-Ansor yang kami hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang penuh barokah kita bersama-sama dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lakukan pada pagi hari Jumat yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ibadah sholat subuh kita diawali dengan mungkin sholat tahiyatul masjid, qobliyatas subhi, kemudian sholat subuh berjamaah, zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tercatat sebagai amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga beliau, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita bersama-sama insyaallah nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih berada di bulan Syawal insyaallah ya. Masih berada di bulan Syawal
namun ini insya Allah Jumat yang terakhir di bulan Syawal. Insya Allah Jumat berikutnya sudah masuk pada bulan Allah yang berikutnya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Pada hari ini kita berada pada tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah masih di suasana Syawal. Tentu kita bersama-sama berhalal bihalal, meskipun secara resmi masjid ini telah mengadakan halal bihalal kemarin bersama Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Spanduknya masih ada di belakang, saya melihat live-nya kemarin. Dan hari ini juga tidak ada salahnya kita untuk berhalal bihalal kembali. Kita saling melupakan kesalahan di antara kita, hak-hak Adam di antara kita. Mungkin kita pernah ngerasani, mungkin kita pernah mengkritik tapi nggak kasih solusi. Ini banyak Pak ya, orang itu kritik nggak kasih solusi. Mungkin pernah sikap kita menyakiti orang lain. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama berhalal bihalal, menghalalkan kesalahan di antara kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan, di mana pada bulan-bulan sebelumnya tentu banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan kembali, dan bulan-bulan selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, bulan Syawal akan segera berakhir. Tentu kita akan memasuki bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah. Jumlah bulan menurut hitungan Allah adalah 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dicantumkan di dalam firman Allah surat At-Taubah. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah ini setiap bulan, termasuk Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu punya sejarah. Bulan Dzulqa'dah itu dari segi artinya saja, Dzu kemudian Qa'dah. Dzu itu dalam bahasa Arab artinya memiliki atau pemilik atau pelaku. Yang kedua adalah Qa'dah, yaitu diambil dari kata qu'ud. Jadi Dzulqa'dah artinya adalah orang-orang yang sedang memiliki keadaan duduk, diam, tidak kemana-mana ya. Diam, tidak pergi berperang, diam, tidak pergi untuk ekspansi meluaskan daerah jajahan. Dan ini terjadi sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Dzulqa'dah termasuk awal daripada bulan hurum, karena memang orang-orang saat itu tidak pernah melakukan perbuatan aniaya atau perbuatan berperang atau perbuatan mencaci maki di bulan hurum atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Itu termasuk bulan-bulan yang hurum. Jadi ini alasan kenapa bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu istimewa, karena orang-orang tidak melakukan kesalahan di dalamnya. Nah, kalau kita tarik pada kali ini, kita berada pada bulan Syawal. Yang kemarin kita bulan Ramadan, Syawal saling maaf-memaafkan, saling melupakan kesalahan. Maka tentu pada bulan Dzulqa'dah kita benar-benar lupa kesalahan itu dan tidak melakukan kesalahan lagi, Pak. Hanya kalau kemarin kita masih menyakiti, ketemu Syawal minta maaf, maka di bulan Dzulqa'dah kita benar-benar tidak melakukan itu.
Karena kita sebentar lagi memasuki 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah, salah satunya bulan Dzulqa'dah ini adalah awal pertama kali bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sebutkan, yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, ini Dzulqa'dah itu awal, Pak. Bagaimanapun juga awal pertama kali itu akan dikenang sepanjang sejarah. Terkenal lagi, Pak. Contoh, Pak, contoh. Dulu orang-orang yang sudah bekerja maksimal, gotong royong membuat musola. Musolanya dari kayunya kayu ulin, itu pun cari di hutan-hutan ya. Perjuangan mereka luar biasa, Pak. Begitu datang generasi berikutnya, musola ini atas dasar musyawarah Pak, direnov atau direhab. Kira-kira yang terkenal orang pertama kali, ya, yang terkenal, yang tenar, orang pertama kali atau orang yang sudah merenovasi dengan sedemikian rupa? Orang lebih cenderung mengenal yang merenovasi, Pak. Wah, ini Pak Haji ini luar biasa. Setelah jadi anggota dewan tuh renov ini masjid ini, langgar ini direnovasi. Orang mulai lupa bahwa yang pertama kali membangun adalah sesepuh kita, kai kita. Tapi orang kemudian diingatkan sejarah dulu sebelum ada Pak Haji itu ada kai ini. Dulu saya masih ingat kai itu cari kayu ke hutan. Jadi al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu tetap bagi pemula atau orang yang pertama kali memulai, meskipun yang datang belakangan jauh lebih bagus, jauh lebih hebat, tapi orang akan mengenang orang yang pertama kali. Nah, bulan Dzulqa'dah juga seperti itu. Bulan Dzulqa'dah ini kalah tenar dengan bulan Dzulhijjah, kalah tenar dengan bulan Muharram. Betul, Pak ya? Kalau Muharram kita biasanya ada tahun baru Hijrah ya, itu ada peringatan. Bulan Rajab juga seperti itu. Ada Isra Mi'raj. Maka di bulan Dzulqa'dah ini adalah awal pertama kali urutan daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah adalah termasuk bagian daripada bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Bulan apa saja? Bulan Syawal. Jadi kita ini sudah masuk bulan haji, Pak. Syawal itu sudah masuk bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan sebagian bulan Dzulhijjah. Hanya 10 hari lagi, 10 hari saja. Yaitu hari pertama sampai hari 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Setelah itu ada hari tasyrik ya. Jadi bulan haji itu hanya itu saja. 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian sebagian bulan Dzulhijjah. Jadi istimewa, Pak, disebutkan di dalam Al-Qur'an al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji sebagaimana ditentukan di dalam Al-Qur'an. Jadi mulia, Pak, bulan Dzulqa'dah ini. Kelihatannya Dzulqa'dah ini enggak terlalu tenar, tapi ini menurut Allah sangat luar biasa. Yang ketiga, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana Rasulullah selama hidupnya melakukan umroh
4 kali selama hidupnya semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau mau umroh itu lebih baik pada bulan Dzulqa'dah, Pak. Ya, kalau mau umroh dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah sudah dibuka. Alhamdulillah jamaah haji juga ini hari ini manasik di Masjid Agung juga pembukaan manasik. Jadi bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan di mana Rasulullah memanfaatkannya untuk umroh. 4 kali umroh, kecuali 1 umroh yang dibarengkan dengan haji. Jadi dari Ji'rana, kemudian dari Hudaybiyah, ya. Kemudian Rasulullah membagi ghanimahnya itu juga pada bulan Dzulqa'dah. Yang terakhir, keutamaan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini masuk dalam Al-Quran, di mana bulan ini istimewa karena Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 40 hari untuk menerima wahyunya, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah, untuk mendekat dengan Allah, menyatu dengan Allah dalam kurun waktu 30 malam dan disempurnakan 10 malam. Nah, 30 malam artinya 1 bulan, yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah. Kemudian disempurnakan 10 hari setelah Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari itu bulan Dzulhijjah, berarti Nabi Musa itu menerima wahyu yang telah dijanjikan waktunya oleh Allah pada bulan Dzulqa'dah dan 1/4 atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Berarti bulan Dzulqa'dah itu istimewa, ya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin, ya. Kemudian Allah menyempurnakan 30 malam menjadi 40 malam, ya. Arba'ina lailah menjadi 40 malam. Lalu Nabi Musa titip kepada saudaranya, itu pamannya, yaitu Nabi Harun, untuk selama 40 hari ditinggal, 40 hari disuruh ngurusi umatnya. Nah, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Dzulqa'dah, maka bulan Dzulqa'dah selalu tergandeng dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah akan datang setelah bulan Dzulqa'dah. Ternyata waktunya sangat cepat sekali, Pak, ya. Setelah Ramadan, begitu Syawal sudah mau habis, Pak. Syawal mau habis, nanti ketika kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah, begitu dekat kita dengan bulan Dzulhijjah. Maka kita mulai hari ini sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada bulan Dzulqa'dah dan apa yang akan kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Nanti setelah bulan Dzulhijjah ada tahun baru Islam, apa yang akan kita siapkan? Maka orang yang baik adalah seperti di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Jadi orang yang baik adalah orang yang berpikir, orang yang merenungkan bagaimana nanti perjalanan di hari kemudian, sehingga dia selalu menyertakan ketakwaan di dalam hatinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan itu terutama pada bulan Dzulhijjah. Ini kan banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, ya. Di antara amalan itu adalah haji bagi yang berangkat haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah itu ada keutamaan berupa sholat Idul Adha, ya, Idul Adha. Bocorannya saya yang khutbah, ya Pak Haji, ya. Bocorannya ya, enggak tahu nanti fiknya seperti apa. Kemudian ada setelah Idul Adha itu ada ibadah namanya kurban. Ada ibadah namanya kurban. Nah, jauh-jauh hari
kita ingin mengurai sedikit terkait dengan kurban. Kurban itu diambil dari kata yakrobu, jadi artinya dekat. Tapi di dalam kata-kata kurban yang sering kita sebutkan, kalau kita lihat dari kajian bahasa, kurbanun itu ditambahi lafadz, ditambahi huruf alif dan nun, Pak. Kurbun ditambahi alif dan nun di belakangnya menjadi kurbanun. Ini artinya adalah lil mubalaghah. Jadi kalau kurbun itu dekat, kalau kurbanun ada penambahan alif dan nun, ini benar-benar dekat. Jadi berkurban itu kalau kurbun itu mendekat, kalau berkurban itu benar-benar mendekat kepada Allah, Pak. Itu kurbanun. Contoh lain, kita sering mendengar istilah ghufronun, betul Pak ya? Ada ustadz namanya Ustadz Ghufron misalkan. Ghufron itu artinya adalah ghufrun. Ghufrun itu diampuni, ya, pengampunan, dimaafkan gitu. Ghufronun benar-benar diampuni, Pak. Ampunan yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ghufran itu benar-benar diampuni gitu. Ada penambahan alif dan nun. Ada lagi sulhanun. Sulhun itu perdamaian, sulhanun itu benar-benar damai, Pak. Enggak main-main damainya. Enggak KW-KW gitu loh ya. Artinya perdamaian benar-benar, enggak pura-pura. Habis Syawal kita minta maaf, besok ngerasani lagi. Itu bukan sulhanun, Pak, tapi sulhun itu. Sulhun itu pas ya namanya lebaran itu kita salaman. Nah, besoknya lagi ngerasani lagi, besoknya lagi ngomentari lagi, itu sulhun. Tapi kalau kita pakai istilah sulhanun, itu benar-benar damai, sudah nggak ada pertikaian lagi. Lagi Pak, satunya lagi syaitonun. Pernah dengar lafadz syaiton, Pak? Syaitonun. Syaiton itu kan terkutuk ya. Kita kalau melihat artinya terkutuk. Kalau syaiton itu benar-benar terkutuk, Pak. Benar-benar jahat. Setan itu benar-benar jahat. Kata syaitonun itu benar-benar jahat. Jangan sampai ada orang itu mengucapkan itu kepada kita, Pak. Oh, setan memang Anda ini. Nah, itu berarti kita benar-benar jahat gitu loh, Pak. Ya. Syaitun artinya syaitun asalnya, Pak. Kemudian ada penambahan alif dan nun di belakang, itu artinya mubalaghah. Ya, mubalaghah itu double gitu loh, Pak. Saking bangetnya itu seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat pengertian daripada itu, termasuk yang terakhir untuk menguatkan kita, Qur'anun. Qur'anun itu diambil dari kata qara'a yaqra'u. Kalau qiraah itu hanya bacaan, Pak. Qur'un itu hanya bacaan, Pak. Tapi kalau ditambahi alif dan nun, Qur'anun itu bacaan sungguhan, Pak. Ya, bacaan betul-betul bacaan sungguhan, yang bukan hanya bacaan-bacaan lalu kita lupa, setelah bacaan lalu kita bosan, tapi Qur'anun itu bacaan sungguh. Jadi dimanapun kita mendengar bacaan Al-Quran, nggak ada istilah bosan, nggak ada istilah perasaan kok lagunya ini aja, nggak ada rasa bosan, Pak. Karena memang sudah disetting sedemikian oleh Allah. Apalagi dari kajian bahasa itu ada alif dan nun penambahan di belakangnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai endingnya, berarti setelah kita mengetahui keutamaan daripada Idul Adha dari segi bahasa, itu belum dari segi aslinya. Betapa Dzulhijjah ini bulan yang mulia,
ketika kita bisa beramal pada bulan yang mulia, tentu efek pahalanya jauh lebih hebat daripada bulan-bulan selain bulan yang mulia. Sama Ramadan kemarin kita jamaah, hari ini akan diganjar 27 oleh Allah. Tapi kalau dilaksanakan di bulan Ramadan akan berlipat ganda. Sama pada bulan Dzulhijjah juga seperti itu. Jauh-jauh hari kita prepare, Pak. Prepare itu apa ya? Persiapan. Yang persiapan ada kadang-kadang masih belum maksimal, Pak. Maka kalau kita melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, jangan mendadak. Termasuk Idul Adha, jauh-jauh hari sudah kita siapkan khotibnya, kemudian nanti agendanya seperti apa, yang sambutan siapa, dan seterusnya. Termasuk nanti kurban dilaksanakan di mana, bentuk pembagiannya seperti apa, ya apakah dikreseki atau dikornetkan gitu ya, orang terima matang begitu, misalkan ini misal aja. Jadi banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Idul Adha, bulan-bulan Dzulhijjah itu ada amalan berkurban yang pahalanya luar biasa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan Dzulhijjah, di hari nahar itu Rasulullah memanggil Siti Fatimah. Wahai Fatimah, kamu berdiri di sini, nak. Saksikan proses penyembelihanmu, nak. Sebelum darahnya ini ketika digorok oleh penjagalnya, sebelum jatuh tetesan darah pertama, disitulah Allah ampuni kamu, nak. Jadi amal ibadah di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, tidak ada yang lebih istimewa daripada iraqatud dam, mengucurkan darah hewan kurban. Jadi kita sampaikan ini supaya kita punya prepare, punya persiapan. Oh, segitu ternyata keutamaannya. Ya. Keutamaan orang melakukan ibadah kurban. Belum lagi ada sabda Rasulullah yang lain. Kenapa tidak ada amal ibadah yang lebih hebat pada hari nahar loh ya. Hari nahar itu hari 10, 11, 12, 13 ya. Karena nanti hewan-hewan ini akan datang di hadapan Allah pada hari kiamat ya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Itu akan menjadi saksi, Pak, bahwa dia dikorbankan oleh A sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Nah, kurban yang paling baik menurut ulama tingkatannya sesuai dengan hadisnya itu kan unta, sapi, domba atau kambing kibas. Berikutnya baru kambing kacang. Baru kongsi bersepakat 7 orang untuk unta, bersepakat 7 orang untuk sapi. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kurban yang paling utama itu adalah kurban sendiri. Meskipun kurban kongsi juga baik. Dari sisi tingkatan pahalanya itu jauh lebih besar pahala kurban sendiri. Misalkan dia berkurban kambing, ya, 1 kambing untuk dirinya, berkurban untuk dirinya, maka ini lebih besar pahalanya dibandingkan dia kurban kongsi ya. Tapi ini semua melihat keadaan, Pak ya. Artinya kalau dari sisi keutamaan seperti itu ya, keutamaan itu seperti itu. Maka kita lihat beberapa tempat seperti di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, Pak. Kurban sapi itu jarang, Pak. Kenapa? Karena berat untuk membeli itu, Pak. Berat, dan sapinya itu larang-larang untuk harganya, Pak. Maka mereka biasanya kurban itu kambing gitu, Pak. Jadi maka di masjid itu kadang kambing ada 50, Pak. Meskipun dagingnya sak wil itu yang dibagikan itu ya. Tapi itu lebih utama karena mereka mampu untuk melakukan itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, pertanyaannya siapa yang dianggap mampu untuk berkorban? Kan ada itu hadis yang mengatakan man
kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah punya rezeki yang luas pada hari nahar ya, pada hari tapi dia tidak berkurban, maka dia dilarang untuk dekat-dekat dengan masjid atau tempat sholat atau musola atau langgar. Jauh. Ini sebuah ancaman yang kita nggak menyadari bahwa betapa orang yang punya kelebihan harta itu sangat dianjurkan untuk mengeluarkan kurban nanti pada hari kurban. Siapa mereka? Yaitu orang yang punya kemampuan pada hari nahar itu, punya harta yang cukup untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk karyawannya, termasuk tukang sapunya, termasuk IRT-nya. Itu kalau pada hari itu dan kebutuhannya pada hari itu dia punya duit lebih dari itu, maka dia masuk kategori mampu untuk berkorban. Ya. Misal ya, kebutuhan saat hari nahar itu butuhnya untuk keluarganya, mamaknya, istrinya, anak-anaknya, karyawannya 10 juta. Misal Pak. Dia punya lebih dari 10 juta, dia punya anggaplah 20 juta pada hari itu, maka dia masuk kategori orang yang man kana lahu sa'atan, orang yang punya kemampuan untuk membeli hewan kurban. Tapi kalau di total pada hari itu tidak cukup Pak, ini belum bayar angsuran BRI, terus kemarin mamaknya pesen Tupperware belum dibayar. Nah itu kalau di total hari itu ternyata kok pas uangnya, maka dia belum dianggap mampu untuk berkorban pada hari itu. Tapi kalau ada lebihnya Pak, makanya dicek tabungannya itu, gaji ke-13-nya dicek itu ya. Nah kalau lebih itu berarti kita termasuk orang-orang yang mampu. Jadi mudah-mudahan kita mampu gitu loh Pak. Loh Pak, saya kemarin udah atas nama mamak saya, bapak saya, udah semuanya habis semuanya. Ya. Yang kita pakai dasarnya adalah tidak ada amal yang lebih hebat pada hari nahar itu kecuali berkorban. Bahkan jihad fisabilillah aja kalah Pak. Dengan amal-amal soleh termasuk korban pada hari nahar itu kalah. Begitu besar keutamaannya. Nah sekarang lebih mudah lagi, yaitu ada kongsi Pak ya, ada itu iuran ya, nanti iuran itu ya. Nah itu nanti kalau mau naiki kendaraannya ya terserah aja kesepakatannya, siapa yang di depan gitu ya, nah, siapa yang di tengah, siapa, kesepakatan aja itu kan nanti dia akan menjadi kendaraan kita itu Pak ya terserah aja yang mau di depan monggo, yang di belakang monggo. Ya, tapi itu nggak perlu dibayangkan, ini guyonan saja bahwa nanti kendaraan yang kita korbankan, sapi yang kita korbankan itu akan menjadi kendaraan penyelamat kita nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi pribadi saya sendiri dan juga untuk jamaah. Saya juga menggalakkan di beberapa masjid, beberapa musola yang saya bina itu kita upayakan untuk iuran. Ya minimal kalau di kampung-kampung itu 1 ekor sapi minimal Pak. Betapa senangnya, betapa bahagianya orang yang ketika menerima itu Pak. Ya Allah, rasanya ketika kita berbagi terus terima kasih nak, yo itu rasanya hati itu gimana gitu loh Pak, seneng kita. Meskipun itu kadang-kadang tetelan tok isinya Pak, tapi maknanya adalah perhatian terhadap orang-orang yang mungkin jarang makan daging kurban. Mudah-mudahan kurban tahun ini di Masjid Al Ansor, kalau tahun lalu itu ada berapa Pak? Kalau tahun lalu itu rata-rata berapa ekor? Di atas 10 ya, anggaplah 11 gitu ya. Nah, mudah-mudahan jadi 15 sampai 20. Jadi bukan hanya disembelih di sini, mungkin ada langgar musola yang sangat membutuhkan, itu kita kirimkan gitu Pak ya. Kita kirimkan, tapi nanti ditulis nama-namanya, yang berkorban diupayakan untuk bisa diundang hadir ke sana. Ya, itu mudah-mudahan Masjid Al Ansor menjadi pioner bagi yang lain, Pak. Jadi bukan hanya disembelih di sini semuanya, mungkin bisa dibagi di mana.
Mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan hati kita tidak keberatan terhadap duniawi, sehingga ketika dibutuhkan, ketika kurban, ketika zakat, ketika infak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, ini ada permohonan doa. Yang pertama, ada dua doa ini. Yang pertama terkait dengan ulang tahun ke apa ini kemarin ini. Pembaca doa selamat dan juga tolak balak ulang tahun cucu yang bernama Muhammad Danis Akbar Rizki bin Rizki Oktorandi. Ya, betul ya, Muhammad Danis Akbar Rizki bin Rizki Oktorandi. Ini yang pertama. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Muhammad Danis Akbar Rizki bin Rizki Oktorandi ini di hari lahirnya atau di hari ulang tahunnya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Fi umri Muhammad Danis Akbar Rizki bin Rizki Oktorandi. Allahumma rizukhu rizqan jadida wa umran tawila wa umran tawila wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrahu fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa fil ibadah wa fi qiraatil Qur'an wa fil a'malil khairat. Allahumma adfa'anna wa anhul bala min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa min syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahu Muhammad Danis Akbar Rizki bin Rizki Oktorandi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidah, Allahumma hassil maqasidah, Allahumma hassil maqasidahu fit ta'ati wal ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah doa untuk kesehatan dan keselamatan beserta keluarga Bapak Haji Sofyan Yusuf. Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau sehat badannya, mudah-mudahan diselamatkan, keluarganya juga diselamatkan, hajat-hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ya Allah Rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi isfi Bapak Haji Sofyan Yusuf syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma shfi Bapak Haji Sofyan Yusuf beserta keluarga ya Allah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rzuqhu salamatan wa afiyatan daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuq Haji Sofyan Yusuf dengan keluarganya ya Allah salamatan tammatan wa afiyatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin.
Inna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah dipersilahkan untuk menuju hidangan yang telah disediakan.